Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan kembali review saham part yang ke-45. Namun, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas adalah saham Raja. Saham Raja ditutup di harga 111, di mana harga ini masih berada di atas PBL-nya di 107 dan ada white line di 109. Bagi teman-teman yang tadi mungkin sempat beli ya dengan range buy mungkin di 113, di 114 masih boleh hold. Asalkan dia masih berada di atas 107 masih aman. Tetapi teman-teman bisa hitung lagi, misalnya kalau teman-teman beli di 113, kemudian cut loss di 107, berapa besaran risknya yang harus teman-teman terima. Tetapi misalkan itu terlalu lebar, maka teman-teman bisa gunakan 109 sebagai batasan untuk cut loss. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang bagaimana? Nah, kalau yang belum punya barang, saya lebih rekomendasikan kalau dia break dulu di atas 115, yang mana itu adalah gold line. Targetnya ke berapa? Targetnya menuju ke PBH-nya di 122. Selalu ingat, semua cut loss-nya sama, yaitu di 107 atau mau lebih dekat di 109. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup di harga 3.080, di mana dia turun tipis minus 0,33%, dan di 3.050 ada white line-nya. Kemudian di 3130 itu adalah gold line. Jadi kalau bisa diuraikan, saham Telkom sedang berada di tengah-tengah, di mana punya support di 3050 dan ada resistance di 3130. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh hold asalkan dia masih berada di atas 3050. Kalau dia turun di bawah itu, teman-teman boleh cut loss. Begitu juga bagi teman-teman yang misalkan belum punya barang, range buy 3050 sampai 3080 itu bisa dibeli ya. Tetapi teman-teman harus bersabar kalau misalnya saham ini bergerak sideways, karena memang jarak dari 3050 dengan 3130 itu cukup lebar, sehingga dia akan mungkin bermain di area situ saja. Tetapi kalau bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa saham ini tidak lagi sideways, ya boleh bersabar dulu. Boleh lihat orang lain sudah masuk dan bisa cuan lebih dulu. Tetapi teman-teman bisa pastikan bahwa saham ini tidak sideways lagi, yaitu ketika dia break di 3130. Targetnya ke berapa? Targetnya kita menuju ke PBH-nya di 3250. Saham berikutnya akan kita ulas adalah salah satu saham yang mungkin baru IPO dan sudah mendapatkan peringatan dari Bursa Efek karena kenaikannya yang tidak wajar. Nah, saham uang ini hari ini kembali auto reject atas ya, ARA di 685. Karena ini saham baru sehingga chart ini tidak dapat menampilkan riwayat dalam beberapa bulan terakhir, sehingga batas untuk TP sekarang sudah tidak ada. Jadi teman-teman yang masih punya barang silakan kawal terus ya, tapi hati-hati bahwa bisa saja saham ini disuspend. Mungkin setelah disuspend, saham ini bisa open dan auto reject bawah. Walaupun auto reject bawahnya 7% saja. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, batas stop loss-nya di mana? Kita pakai minimal. Kita pakai yang di stop loss TP3, yaitu di 667. Jadi ketika dia 667, teman-teman boleh cut loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham NV. Ini juga salah satu saham yang punya volatilitas yang tinggi. Namun kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat jackpot yang bagus.
Saham NV ditutup di harga 131 di mana harga ini tepat berada di gold line. Dan juga untungnya di 127 ini ada gray line, sehingga teman-teman 127 ini teman-teman jadikan sebagai support dan teman-teman bisa gunakan 131 ini sebagai resisten. Jadi sekarang dia ini masih berada tepat di resistennya di gold line di 131. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, cut loss jika dia turun di bawah 127. Karena kalau teman-teman tidak ingin cut loss, maka dia berpeluang besar untuk turun menuju ke 115 yang mana itu adalah PBH. Tapi bagi teman-teman yang ingin mau membeli saham ini, pastikan sekali lagi bahwa dia masih berada di atas 131. Jadi ketika dia turun di bawah 131 langsung cut loss di 130 atau di 129. Jadi tidak perlu tunggu sampai di 127. Target kita ke berapa? Target untuk saham NV kita menuju ke 145 yang mana itu adalah gray line-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Crush. Saham Crush hari ini berjuang untuk tembus di atas gray line di 367 namun tidak pernah berhasil. Sehingga teman-teman saya ragu kalau saham ini masih kuat untuk melanjutkan kenaikan. Teman-teman yang sudah punya barang boleh gunakan 354 sebagai support yang mana itu ada gold line-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini pastikan dulu dia berhasil tembus di 367. Kalau dia berhasil tembus di 367 maka ada kemungkinan besar dia akan terus melanjutkan kenaikan ke 388 yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertingginya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Weton. Saham Weton ditutup turun di bawah PBH-nya ya di 300, dia closing di 298. Ini sih riskan ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa 298 dan di bawah itu tidak ada garis apa-apa ya. Selain white line di 284. Nah, teman-teman kalau misalkan masih punya barang ini, teman-teman bisa cut loss ya di 292 ya, di SL3. Teman-teman pakai SL3 saja. Karena SL ini dihitung berdasarkan risknya, berdasarkan persentase risk. Jadi bukan berdasarkan candle-candle. Sedangkan 284 itu kalau misalnya teman-teman tarik dari candle ke candle itu ada supportnya di situ di 284. Sehingga kalau teman-teman sudah terlanjur punya barang maka bisa cut loss menggunakan SL3. Tetapi misalkan yang belum punya barang boleh beli asalkan dia break dulu di atas 300 lagi. Kalau dia berhasil break, maka teman-teman gunakan 300 itu sebagai support. Nah, ketika dia turun di bawah 300, langsung teman-teman cut loss. Ya, tidak perlu tunggu sampai di 292 atau bahkan sampai ke 284. Nah, target dari Weton misalkan dia naik di atas 300, maka dia akan menuju ke 324. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI ditutup di harga 3.170 di mana harga ini masih berada di atas PBH. Artinya masih cukup aman karena PBH itu sebenarnya adalah resisten. Karena dia berhasil tembus, maka sekarang adalah support terkuatnya. Sehingga teman-teman masih boleh beli cut loss jika dia turun di bawah 3140 dengan target kenaikan terdekat menuju ke 3250 yang mana itu adalah gold line-nya. Berikutnya akan kita ulas adalah anak usahanya, yaitu BRIS. Saham BRIS ini masih terus ketahan ya di atas PBH, di atas gold line di 482. Jadi ada 8 poin dari harga closing sekarang menuju ke gold line. Nah, sekarang kita jadikan gold line ini sebagai support.
teman-teman yang masih punya barang cut loss ya jika dia turun di bawah 482. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli dengan dua kondisi. Yang pertama, ketika harga saham itu mendekati gold line. Jadi dia bisa di 486, 484, itu teman-teman boleh beli. Dan teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 482. Atau kalau teman-teman mau bersabar lagi, teman-teman tunggu saja saat dia berhasil break di 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 505. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Inco. Saham Inco ditutup tepat berada di gold line di 3250, di mana harga Inco juga telah berada di atas PBH-nya di 3140. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh pasang trailing stop, namun ini cukup lebar jaraknya karena ada PBH di 3140 dan ada gray line di 3151. Itu teman-teman bisa jadikan sebagai support. Sedangkan harganya sekarang di 3250, kurang lebih ada 100 poin. Sehingga teman-teman kalau misalkan mau trailing stop, teman-teman atur sendiri berapa persen yang teman-teman bisa toleransi dari jarak penutupan hari ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan kalau dia bisa naik dulu di atas 3250, sehingga itu jauh lebih aman. Dan teman-teman kalau misalkan mau cut loss, langsung gunakan 1-2 tick di bawah 3250 itu. Jadi tidak perlu tunggu lagi sampai di 3140. Dan saham terakhir yang kita ulas di review saham yang ke-45 ini adalah saham Total. Saham Total kemarin sempat naik tinggi dan berhasil menembus resisten paling kuatnya di 354. Dan hari ini dia masih closing tipis di atas gold line-nya. Dia closing di 370 sedangkan gold line di 368. Menurut hemat saya ini masih menarik sekali. Dan kalau teman-teman yang mungkin sudah beli, ini masih aman. Dan atau misalkan ada yang mau cut loss, kita bisa gunakan 366 ke bawah ya. Kita pakai gray line akhir sebagai support. Kemudian misalkan teman-teman yang belum punya barang, saya rasa di atas, selama dia masih berada di atas 368, maka saham Total masih aman. Nah, Total ini, PT Total Bangun Persada ini, tanggal 15 Juli akan rapat umum pemegang saham, dan banyak sekali analis, banyak sekali para investor saham atau mungkin ada yang sebagai trader hanya memanfaatkan momentum, melihat bahwa dividen yield dari Total ini kemungkinan besar dan menarik, sehingga saham Total kemarin itu naik cukup tinggi. Nah, pertanyaannya adalah berapa yieldnya? Itu kita belum tahu, hanya masih mengira-ngira. Misalkan yieldnya itu tidak lebih besar dari yang kenaikan kemarin, maka saya rasa teman-teman yang masih berharap mengejar dividen sepertinya bisa kena tanda kutip bisa kena dividen trap nanti. Tapi ini terlepas dari berapa besar sih yield yang akan dikasih oleh perusahaan di RUPS tanggal 15 Juli. Namun coba kita lihat bahwa perusahaan ini punya aturan yang ada tertulis di websitenya, bahwa jika laba setelah pajak itu di atas 200 miliar, maka dividen payout ratio itu adalah 50%. Namun jika kurang dari 200 miliar, dividen payout ratio-nya itu hanya 40%. Namun kenyataannya tahun lalu dividennya, payout ratio-nya itu bisa sampai 65%-an. Artinya bahwa kebijakan yang di website itu tidak bisa juga kita ikut persis. Namun misalkan
Karena labanya itu, laba bersih setelah pajaknya kalau tidak salah di bawah 200M, kurang lebih 175 M-an. Maka kalau misalkan kita pakai dasar yang dari websitenya, maka rasio payout-nya cuma 40%. Sedangkan earning per share, EPS-nya, itu adalah 51,53. Nah, misalkan kita kalikan dengan 40%, maka dapatnya kurang lebih 20,6. Kalau 20,6 rupiah per lembar saham ini kita bagi dengan harga saham hari ini, maka dividen yield-nya hanya 5,5%. Pertanyaannya, kemarin saham itu naiknya berapa banyak? Kalau kemarin naiknya 10%, berarti ada kemungkinan besar dia juga turun sebesar itu. Maka yang berharap dividen 5% akan kehilangan 5% juga. Nah, teman-teman harus pertimbangkan ini lagi, apakah benar nantinya dividen payout ratio-nya 40%. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman Total Bangun Persada ini, dividen payout ratio-nya selalu berada di kisaran 60-an%. Oke, kita asumsi lagi, misalkan dia itu adalah 60%. Maka kurang lebih dividennya adalah 30-an per lembar saham. Nah, teman-teman bisa bagi tuh. Dividennya 30 per lembar saham dibagi yield hari ini 370, maka kurang lebih teman-teman bisa dapat 8-9%. Nah, kalau 8-9%, maka saham total di harga sekarang mungkin masih sangat menarik. Dan ada kemungkinan saham total masih bisa melanjutkan kenaikan. Terlepas dari semua itu, teman-teman harus perhatikan bahwa alasan teman-teman ingin membeli saham total. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham Total Bangun Persada ini hanya karena mau mengejar dividen, maka pastikan betul bahwa sebelum cum date, teman-teman bisa berhasil jual di harga yang paling baik. Tapi kalau yang mau invest terus, maka tidak usah peduli soal harga saham. Karena harga saham itu akan kembali naik sesuai dengan fundamental perusahaan sebenarnya. Jadi hari ini boleh turun, boleh dia akrobatik, tapi suatu saat nanti 2-3 tahun lagi pasti harga saham itu akan naik dan teman-teman bisa menikmati dividen terus. Jadi teman-teman, kalau yang saya ragu kalau bagi teman-teman yang misalkan niatnya cuma mau kejar manfaatkan momentum dividen ini untuk dapat trading, tapi akhirnya dia tanda kutip, tanda petik yang nyangkut ya, maka itu repot itu. Itu beda cerita. Sehingga hati-hati, jangan mengejar sesuatu berdasarkan rumor, berdasarkan isu, tetapi tetap sesuai plan-nya, reason to buy-nya ada, sehingga bisa beli, bisa keluar. Sekian review saham part yang ke-45. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit, Telegram, YouTube, maupun di Instagram. Semoga ulasan kali ini dapat membantu. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.